Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Emron Edison SEME dan Bapak Hadi Mulyana SSTMM-Par yang telah berkesempatan untuk hadir pada hari ini sebagai dosen penguji saya. Di kesempatan kali ini saya Fania Pauline dengan NPM 2110044 akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Service Quality dan Experiential Quality terhadap Revisit Intention pada wisatawan milenial di Nuarts Culture Park Bandung. Untuk itu kita langsung lanjut ke latar belakang. Untuk latar belakang dari penelitian saya, pentingnya service quality telah ditekankan dalam literatur pariwisata. Namun, faktor terkait dan nuansa lainnya yaitu pengalaman layanan yang telah menarik sedikit perhatian. Pengalaman layanan merupakan reaksi pribadi subjektif dan perasaan konsumen ketika mengonsumsi dan atau menggunakan sebuah layanan. Mengarah kepada perilaku konsumen dilihat dari keinginan untuk membeli ulang atau niat untuk berkunjung kembali, dipengaruhi oleh kesenangan konsumen. Dalam hal ini, kunjungan berulang merupakan hal yang penting pada industri pariwisata, di mana niat berkunjung kembali didasari pada faktor utama konsumen yang merasa senang akan produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, khususnya di Nuarts Culture Park Bandung. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama yaitu bagaimana service quality di Nuarts Culture Park Bandung. Yang kedua, bagaimana experiential quality di Nuarts Culture Park Bandung. Yang ketiga, bagaimana revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh service quality dan experiential quality terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Untuk kajian teorinya sendiri, yaitu service quality, di mana kualitas pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai dengan ukuran yang atau standar dari perusahaan itu tersebut yang sama dengan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kemudian untuk experiential quality sendiri, bagaimana hasil dari hasil psikologis dari wisatawan. Kemudian untuk revisit intention, bagaimana wisatawan dapat melakukan kunjungan berulang ke suatu daya tarik wisata yang sama dan merekomendasikannya kepada orang lain. Adapun kerangka pemikiran yang saya ambil yaitu service quality menurut Guanggafa dan Mutini dalam Edison et al. Pada tahun 2020. Yang pertama ada dimensi tangibles, empati, responsiveness, reliability, dan assurance. Kemudian ada experiential quality, yaitu interaction quality, ada physical environment quality, kemudian ada outcome quality dan access quality menurut Woolley dan et al. Pada tahun 2014. Kemudian ada revisit intention sendiri. Yang pertama willingness to visit again, yang kedua willingness to invite, yang ketiga willingness to positive tail, dan yang keempat willingness to place the visiting destination in priority menurut Zeitam pada tahun 2018. Untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama adanya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara service quality terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Yang kedua adanya pengaruh experiential quality terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Dan yang ketiga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara service quality dan experiential quality terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Untuk metode penelitiannya, yang pertama objek penelitian saya di Nuarts Culture Park Bandung. Kemudian ada jenis dan sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data, observasi, studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Kemudian untuk metode analisis data menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif dengan uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yaitu uji T dan parsial, uji F simultan.
Untuk populasi dan sampelnya, populasinya itu seluruh pengunjung wisatawan Nuars Kacepak dari 7 bulan awal pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebanyak 12.748 orang. Untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan rumus Isaac dan Michael pada Emron Edison 2020 dengan margin error sebesar 5%, di mana terbukti ada 375 orang responden. Kemudian untuk uji instrumen sendiri, yang pertama uji validitas, di mana setiap butir uji validitas pada variabel service quality semuanya dapat dikatakan valid, di mana setiap butir pertanyaan itu lebih besar dari R kritis yang telah ditetapkan sebesar 0,300. Kemudian untuk uji instrumen experiential quality, validitasnya semua juga butir pertanyaan terbukti valid. Dan yang terakhir untuk validitas, revisit intention dilihat dari setiap butir pertanyaan kuesioner semuanya valid. Kemudian ada uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa Cron batch alpha-nya lebih besar dari 0,700 dan service quality, experiential quality, dan revisit intention semuanya masuk ke dalam kategori reliable. Untuk uji normalitas dapat kita ketahui signifikansinya di sini 0,200, di mana itu lebih besar dari 0,05 yang membuktikan bahwa data ini merupakan data yang berdistribusi normal. Untuk analisis deskriptifnya sendiri diketahui bahwa hasil analisis service quality, experiential quality, dan revisit intention dengan rata-rata semuanya masuk ke dalam kategori yang baik. Kemudian dilihat dari hasil analisis deskriptif juga, dilihat dari karakter responden berdasarkan usia, bahwa responden di Nuars Kacepak ini merupakan generasi milenial yang sesuai dengan teori atau pendapat dari William Strauss dan Neil Howe dalam Munir 2018 yang menunjukkan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang memiliki tahun kelahiran 1982 sampai 2002. Untuk lebih jelasnya, di mana service quality dengan dimensi tertinggi yaitu empati, dengan dimensi terendahnya tangibles. Untuk experiential quality-nya sendiri, yang tertinggi masuk kepada dimensi physical environment quality, dan untuk yang terendah itu access quality. Sedangkan untuk revisit intention, di mana yang tertinggi yaitu willingness to invite dan yang terendah yaitu willingness to positive tail. Kemudian berikut ini adalah analisis koefisien determinasi, di mana dapat diketahui bahwa R square yang tertera yaitu 0,574, yang dimana menunjukkan bahwa service quality dan experiential quality berkontribusi sebesar 57,40% kepada revisit intention. Untuk analisis regresi linear berganda, dapat diketahui nilai koefisien X1 atau service quality sebesar 0,310 dengan nilai koefisien experiential quality yaitu 0,490, yang dimana ada pun persamaan dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan dari konstantanya 14,539 dengan koefisien X1 ditambah koefisien X2 dan nilai epsilon yang telah ditemukan yaitu 0,426. Untuk uji hipotesisnya, untuk uji secara parsial, uji T, dapat diketahui bahwa H1 yaitu T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 5,914, lebih besar dari 1,984 dengan nilai signifikansinya 0,00, di mana itu lebih kecil dari 0,05, dan menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk H2 yaitu pengujian di mana T hitung
lebih besar dari T-tabel juga di angka 9,9590, lebih besar dari 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05, dan menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk H3, kita lihat dari hasil uji simultan F, dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F hitung 250,295 lebih besar dari 3,040 dengan nilai signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yang pertama, variabel service quality memiliki rata-rata sebesar 3,96 dengan kategori baik, di mana adanya yang terendah yaitu pada variabel service quality yaitu dimensi tangible. Kemudian yang kedua, adanya experiential quality dengan rata-rata 4,05 dalam kategori baik, itu menunjukkan bahwa adanya nilai terendah pada dimensi access quality. Kemudian untuk revisit intention sendiri itu dengan rata-rata persentase scores total yaitu 4,01 dalam kategori baik dengan dimensi terendah yaitu willingness to positive tail. Kemudian adapun yang kesimpulan yang terakhir yaitu adanya pengaruh secara signifikan antara service quality dan experiential quality terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung, baik itu secara simultan maupun secara parsial. Kemudian adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama untuk pihak Nuarts Culture Park untuk dapat mengembangkan lagi fasilitas khususnya pada service quality pada fasilitas lahan parkir yang dapat dimaksimalkan. Kemudian yang kedua untuk experiential quality sendiri, sebaiknya Nuarts Culture Park dapat memberikan sign atau hal pendukung untuk prasarana menuju ke Nuarts Culture Park. Dan yang ketiga yaitu revisit intention, di mana untuk menarik minat berkunjung sebaiknya di sini yang terendah yaitu tingkat kemenarikan untuk berwisata berfoto dengan tema untuk prewedding, di mana Nuarts Culture Park dapat mengemas lebih lagi daya tarik wisata Nuarts Culture Park sebagai tempat untuk berfoto prewedding. Kemudian adapun yang saran yang terakhir, di mana strategi yang harus dikembangkan lagi di Nuarts Culture Park untuk lebih membangun daya tarik wisata Nuarts Culture Park dengan memanfaatkan teknologi, khususnya salah satu contohnya yaitu adanya multimedia interaktif yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke Nuarts Culture Park Bandung. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pauline. Ini presentasinya cukup baik ya. Nah, ini pertanyaannya, apa alasan saudara memilih judul ini? Baik, terima kasih Pak. Alasan saya memilih judul ini karena saya berangkat dari masalah pada saat saya melakukan survei ke Nuarts Culture Park Bandung, di mana Nuarts Culture Park Bandung itu merupakan salah satu daya tarik wisata museum seni atau galeri seni yang cukup populer di kota Bandung. Tetapi dilihat dari tingkat revisit intentionnya sendiri, para wisatawan hanya mau revisit intention di angka 24,6% saja Pak. Jadi peneliti mau mengetahui bagaimana pengaruh dari si kualitas pelayanan dan kualitas pengalaman terhadap revisit intention di Nuarts Culture Park Bandung. Oke, berapa total pengaruhnya? Total pengaruhnya itu ada 57,4% Pak. Koefisien determinasinya? Sama Pak, 57,4%. Koefisien determinasi, oke ya. Maksud Bapak epsilonnya berapa? Oh, untuk epsilonnya berarti di 42,4%, 46,4% Pak, maaf. Rumus epsilon apa? Rumus epsilon itu 1 dikurangi R square. Oke,
Tadi saudara menyebutkan H0 ditolak, H1 diterima. Maksudnya apa itu? Untuk H0, H0 itu adalah pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara service quality dan service quality terhadap revisit intention. Kalau H0 itu tidak terdapat pengaruh, dan H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan. H1-nya terdapat pengaruh ya? Terdapat pengaruh. Kalau H0 tidak terdapat pengaruh. Nah, pertanyaan Bapak tuh begini. Bila H0 ditolak, H1 diterima, apa? Terbukti atau tidak? Terbukti, Pak. Terbukti. Karena dapat dikatakan signifikan. Signifikan ya. Kalau dia H0 ditolak ya. Kalau H0 diterima? Berarti tidak signifikan, Pak. Tidak terbukti ya, hipotesisnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ini termasuk analisis jalur atau bukan? Bukan, Pak, karena penelitian ini merupakan analisis regresi linear berganda, yang dimana apabila analisis jalur atau path analisis itu memiliki korelasi antara X1 dan X2. Apakah X1 dan X2 di sini ada hubungan nggak? Di sini tidak ada hubungan, Pak. Udah dicari teorinya? Sudah, Pak. Oke, ya. Dilihat dari penelitian terdahulu juga, Pak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu hubungan kausalitas? Oke, Pak. Hubungan kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Nah, yang akibatnya variabel apa? Variabel revisit intention atau niat berkunjung kembali. Kalau dependen? Kalau dependen itu sama, Pak. Itu variabel terikat juga, itu revisit intention. Oke, tadi saudara sangat memahami ya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin selanjutnya dari dosen berikutnya ya. Iya, Pak.